Hai semua, gimana kabar kalian? Jadi balik lagi di Andre Geston Channel. Ini adalah segmen analisa pagi. Seperti biasa, aku mau sharing untuk update pergerakan dari Bitcoin untuk hari ini. Hari ini teman-teman tanggal 21 Oktober 2022. Oke, kita akan mulai aja untuk update-nya ya. Jadi yang pertama, eh, dari indeks dolar sendiri, kemarin kita sudah sempat bahas bahwa indeks dolar membentuk falling wedge. Dia berhasil breakout, tapi ternyata penurunan terjadi pada market dari indeks dolar sendiri, dan sekarang dia ya bisa dibilang sempat turun ya, turun sampai kisaran 112,1, kemudian dia berhasil bounce back di 112,79, dan saat ini posisinya lagi mencoba untuk kembali rally teman-teman. Nah, kalau kita lihat sih memang indeks dolar ini masih sangat berpeluang buat melanjutkan kenaikan, seiring juga semakin dekatnya dengan FOMC meeting. Jadi kemarin itu kita ada beberapa news ya yang mungkin cukup berpengaruh dengan market. Yang pertama itu kemarin sih ada news yang penting itu ada di klaim pengangguran awal di Amerika Serikat. Dari data ini kita menunjukkan bahwa klaim pengangguran untuk asuransi bagi mereka yang nggak punya kerjaan itu lebih turun daripada prediksi dan juga daripada di bulan kemarin. Jadi bisa dibilang ini positif sebenarnya untuk dolar, karena semakin sedikit orang yang tidak punya pekerjaan, bisa dibilang seperti itu. Jadi sekarang semakin banyak orang yang bekerja, tentunya roda perekonomian itu bisa dibilang positif. Terus juga dari indeks manufaktur ini masih dalam kondisi minus ya. Padahal kalau kita mau melihat positif itu harusnya sih di atas 0, teman-teman. Jadi ini juga bisa menjadi sentimen negatif buat dolarnya. Makanya kemarin indeks dolar sempat drop juga. Terus dari penjualan rumah lama, ternyata kalau dilihat dari data sini sebenarnya mengalami penurunan, cuman masih di atas daripada perkiraan, which is ini positif buat dolar. Kemarin juga ada news yang cukup mengejutkan ya, bagaimana Perdana Menteri Inggris yang baru menjabat sekitar 45 hari atau 6 minggu, Liz Truss itu mengundurkan diri teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah Perdana Menteri yang bisa dibilang pro terhadap kripto tentunya. Jadi ini bisa menjadi sentimen negatif juga sebenarnya untuk market kripto. Jadi Perdana Menteri ini ya kita lihat di beritanya di sini di Bitcoin News itu mengatakan bahwa UK chooses pro crypto Liz Truss as Perdana Menteri in is this good for Bitcoin. Jadi ya bisa dibilang ini merupakan sebuah sentimen positif sebenarnya di 2 bulan lalu. Cuman akhirnya ya kita lihat PM-nya aja mundur teman-teman. Jadi gimana nih? Apakah masih ada orang yang akan berpihak terhadap kripto? Terutama kalau kita lihat sih dari Inggris sendiri, Amerika sendiri, bagaimana mereka memang berniat buat meregulasi kripto dengan ketatnya. Jadi ini bisa saja menjadi sentimen yang negatif buat market kripto. So far kalau kita update dari pergerakan Bitcoin sendiri hari ini teman-teman diperdagangkan di 19.000 something ya. Di 19.000 setelah kemarin sempat naik sampai kisaran 19.200, akhirnya dari Bitcoin sendiri mengalami penurunan. Terus kalau kita lihat dari news hari ini itu ada penjualan retail di Inggris dan juga ada pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa. Jadi dari Amerika udah nggak ada news. Kalau kita lihat di sini memang bisa dibilang bakalan nggak terlalu volatile seperti kemarin-kemarin. Jadi mungkin hari ini, hari Jumat ini ya perdagangan market cenderung agak stabil-stabil aja sih. Jadi nggak akan terlalu banyak fluktuasi harga yang mungkin terjadi. Terus kalau kita lihat dari minggu depan ya, kita coba lihat sekilas. Minggu depan itu ada PDB China yang kemarin sempat ditunda ya. Jadi ini mengejutkan sekali datang dari China. Kenapa data inflasi mereka justru malah ditunda ke minggu depannya. Terus juga ada indeks kepercayaan konsumen di Amerika Serikat, penjualan rumah baru di Amerika Serikat, kemudian ada ya inventory untuk minyak mentah dan lain sebagainya. Jadi minggu depan mungkin market akan sedikit lebih bergairah dari hari ini. Jadi ya so far hari ini Jumat mungkin bakalan gitu-gitu aja, market flat.
hari Rabu kemungkinan bakalan dimainkan. Bukan hari Rabu, hari Sabtu maksudnya. Sabtu mungkin bakalan dimainkan sampai hari Minggu. Terus hari Seninnya itu baru mungkin bakalan kembali bergejolak karena akan ada pembacaan PDB. Jadi ya so far market mungkin masih sideways aja teman-teman, nggak bakalan terjadi fluktuasi harga yang sangat-sangat signifikan. Kalau kita lihat sih dari segi pergerakan Bitcoin ya, Bitcoin sebenarnya sempat breakout teman-teman dari posisi channel ini, descending channel ya, breakout, cuman dia nggak berlangsung lama, nggak bisa mempertahankan harga yang sebenarnya sudah cukup positif ya ketika Bitcoin ada di kisaran 19.200 dan penurunannya cukup juga signifikan. Kalau kita lihat dari segi volume perdagangan, di sini volume perdagangannya agak besar dan ini sebenarnya bisa dibilang cukup banyak transaksi yang terjadi pada perdagangan waktu itu. Dan ya bisa dibilang stamina dari spekulan atau trader yang memperdagangkan Bitcoin di beberapa waktu kemarin itu memang dalam kondisi yang tidak terlalu siap untuk hold jangka panjang. Jadi mereka lebih prefer buat trading jangka pendek aja. Makanya di sini kita lihat volume perdagangan cukup tinggi, tapi dari segi pergerakan harga terjadi fluktuasi yang cukup ya. So far sih kalau dari scope yang jangka panjangnya atau jangka menengah, kita masih pengen tahu nih Bitcoin ini sebenarnya bakalan breakout atau breakdown sih, karena kan dia masih bergerak di dalam sebuah pola besar yaitu descending triangle ya. Dan kita belum melihat Bitcoin ini break up ataupun dia breakdown. Dan ini menjadi sebuah misteri sih sebenarnya, kita mau kemana sebenarnya, karena sebelum terjadi konfirmasi break up atau breakdown, kita sendiri belum bisa untuk terlalu memproyeksikan Bitcoin ini bakalan kemana. Cuman dari beberapa hal yang mungkin kita bisa temukan bahwa buat Bitcoin naik aja susah teman-teman. Jadi menurut aku pribadi Bitcoin itu kecenderungannya bakalan turun juga. Bagaimanapun kita masih sangat berpeluang ya untuk turun di bawah dari 18.400. Untuk target menurut aku sih kalau dia turun bisa sampai ke 16.600 something. Cuman ini nggak melulu harus Bitcoinnya drop turun gitu, nggak teman-teman. Bahkan skenario pun bisa aja Bitcoin malah membuat fake out dulu, kemudian dia turun lagi. Jadi dari segi pergerakan sendiri, Bitcoin ini sebenarnya agak lebih dominan bearish. Teman-teman bisa lihat dari seberapa lama Bitcoin itu ketika dia ngepump teman-teman. Jadi kalau kita lihat dia di sini ngepump, di sini juga. Nah, kita bisa lihat seberapa lama Bitcoin itu bisa mempertahankan harga ketika dia setelah dipump. Artinya adalah seberapa tahan Bitcoin itu membuat fase sideways saat dia selesai dipump. Ternyata kalau kita lihat sih pada kenyataannya memang Bitcoin ini nggak terlalu lama ya. Jadi sometimes dia naik, tapi nggak berlangsung lama Bitcoinnya malah turun lagi. Sama hal kok seperti Bitcoinnya mengalami penurunan seperti ini. Nah, ketika Bitcoin terjadi drop di dump, itu buyer tiba-tiba masuk lagi teman-teman. Jadi ini yang bikin sebenarnya market itu kayak anomali gitu. Jadi ya selama Bitcoin belum break up atau breakdown, kita masih belum bisa melihat arah kedepannya seperti apa. Cuman yang kita harus waspadai adalah itu support terkuat saat ini adalah di 18.400 sampai 18.800. Itu harus teman-teman waspadai ya. Karena kalau Bitcoin drop, breakdown, mungkin closing di bawah dari 18.400, nah itu bisa dibilang sebuah konfirmasi bahwa Bitcoin siap melanjutkan penurunan. Menurut aku pribadi targetnya bisa sampai ke 16.600 untuk jangka pendeknya bila dia breakdown. Tapi kalau Bitcoinnya ternyata break up nih, dia naik lagi, balik lagi tembus ke level 19.400, 19.300. Nah itu Bitcoin masih bisa berpeluang buat ngetes level resistance yang terbentuk di sini, karena ini level cukup kuat sebenarnya yang menahan pergerakan dari Bitcoin, yaitu di kisaran 20.400. Jadi itu resistance yang harus ditembus sampai sama Bitcoin. Kalau at the end Bitcoinnya gagal menembus level resistance tersebut, maka kita mungkin bisa melihat Bitcoinnya malah kembali melanjutkan penurunan lagi.
Tapi kalau at the end Bitcoinnya masih bisa naik ya, tembus sampai ke 20.400. Nah, itu mungkin aja Bitcoinnya bisa kembali melanjutkan tren kenaikan, ngetes level-level resistance berikutnya yang ada di atasnya seperti di 22.900. Cuman sih kalau kita mau jujur dari segi pergerakannya agak susah ya, kayaknya kita lihat Bitcoin sampai ke 22.000 karena dia nembus 20.500 saja agak sulit kelihatannya. Jadi ya itu aja mungkin untuk Bitcoin, nggak terlalu banyak karena dari segi pergerakan juga sangat flat. Semoga analisa ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Uh, Kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain untuk dianalisa, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk join juga di komunitas kami di Telegram. Di sini kita bisa sama-sama diskusi perihal kripto. Jadi feel free untuk join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Nantikan next update di hari esok ya. Akhir kata saya Andre, terima kasih.